Ya, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwan fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah pertemukan kita di malam Jumat atau di hari Jumat malam Sabtu, membahas kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis Arba'in, 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini sebenarnya hadis-hadis dasar, yang hadis-hadis ini mencakup pentingnya akidah, muamalah, bahkan hampir semua konsep-konsep syariat Islam terkumpul dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Maka bagi seorang thalabul ilmi, pelajar ilmu agama, jika dia ingin menguasai dasar-dasar ilmu agama yang berdasarkan kepada hadis, lalu dijabarkan dengan pemahaman para ulama, hendaklah dia menghafal hadis-hadis Arba'in An-Nawawi. Jika dia telah menghafal hadis Arba'in An-Nawawi, artinya dia sudah menghafal dalil-dalil pondasi dalam aspek-aspek kehidupan yang selalu digunakan. Baik itu akidah, atau muamalah, ataupun yang berkaitan tentang akhlak, etika, dan adab. Semua ada pada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebagian ulama mengatakan menambah. Yang lebih baik adalah selain Arba'in An-Nawawiyah adalah kitab Jami' Ulum wal Hikam. Kitab Jami' Ulum wal Hikam ini kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab ketika dia menjelaskan, mensyarah dari kitab Arba'in An-Nawawi. Tetapi Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, dia menambah menjadi 50 hadis. Imam Ibn Rajab hidup di tahun abad ke-8 dan abad 9 Islam. Dia menulis pada tahun 795 Hijriah. Dia lahir 795 Hijriah. Dia menjelaskan hadis-hadis Arba'in An-Nawawi, kemudian dia tambahkan dengan beberapa hadis. Dari ini kita pahami bahwasannya bagi kita yang ingin mempelajari dasar-dasar ilmu agama, maka kitab Arba'in An-Nawawi menjadi pilihan yang terbaik. Untuk dihafal, untuk dipahami, dan untuk menjadi nasihat di dalam keseharian seorang muslim dan muslimah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengulang kepada hadis yang kemarin. Hadis kemarin kita membaca hadisnya Jibril, yaitu hadis yang kedua. Kita tidak mengulang hadis yang kedua, tapi sekarang kita akan masuk langsung kepada hadis yang ketiga. Karena hadis yang ketiga ini hampir mirip dengan hadis yang kedua. Tetapi hadis yang ketiga ini merinci atau lebih memperjelas atau lebih menyendirikan pembahasan ini karena akan pentingnya pembahasan ini, yaitu tentang rukun Islam. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala atau rahimahullah ta'ala al-haditsus tsalis. Hadis yang ketiga. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang keabsahan dan kesahihannya. Dari sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Abdullah bin Umar ini adalah termasuk salah satu sahabat junior, sahabat muda yang dia memiliki banyak ilmu dan luas ilmunya. Dan dia bernama Abu Abdurrahman atau berkunyah Abu Abdurrahman. Ketika peperangan Uhud atau peperangan Badar atau peperangan yang terjadi di awal-awal kota Mekah atau kota Madinah, Abdullah bin Umar ketika itu baru sekitar usianya sekitar 14 sampai 15 tahun. Sampai suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dikarenakan kecerdasannya, dikarenakan semangatnya belajar agama dan semangatnya dia untuk mengamalkan ilmu agamanya, di usia 14 tahun dia pernah datang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ikutkan aku dalam perang. Ketika itu usia dia belum genap dari 15 tahun, masih sekitar 14 tahun. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia untuk bergulat dengan temannya. Kalau dia menang, dia dapat izin untuk pergi perang. Kalau dia tidak menang dan tidak bisa mengalahkan temannya, maka dia tidak dapat izin dalam peperangan. Dan Allah takdirkan ketika itu, Abdullah bin Umar tidak bisa mengalahkan temannya, sehingga dia tidak diizinkan pergi untuk berperang di jalan Allah. Sedihlah hatinya. Ini seorang sahabat yang mulia. Bahkan dia di usia yang sangat muda, 14 tahun, sudah meminta ke Rasulullah agar diajak perang. Di usia dia ke-15 tahun, dalam peperangan yang lain, setahun setelahnya ada peperangan lagi, Abdullah bin Umar pun datang lagi. Dan dia minta kepada Rasulullah SAW untuk diizinkan berperang. Maka untuk pemberangkatan yang kedua ini, Rasulullah SAW mengizinkan kepada Abdullah bin Umar untuk dia pergi berperang. Umur 15 tahun. Dari umur 15 tahun atau sebelum 15 tahun, Abdullah bin Umar sudah berinteraksi, mengambil ilmu dan mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupan. Maka dia sahabat yang paling terkenal dengan orang yang paling semangat mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar. Maka dalam sebuah riwayat, dikarenakan teramat sangatnya dia menginginkan mencontoh Rasulullah SAW, sampai suatu hari dia pergi haji dari Madinah ke kota Mekah. Setiap jalan yang dia ambil, setiap peristirahatan yang dia gunakan, setiap keadaannya selalu mengingat dulu Rasulullah SAW lewat sini. Dulu Rasulullah SAW jalan di sini. Dulu Rasulullah SAW istirahat di sini. Dia pun berjalan di tempat berjalannya Rasulullah. Dan dia pun istirahat di mana tempat istirahat Rasulullah SAW ketika pergi dari Madinah ke kota Mekah. Betul-betul tamasuk. Berpegang teguh dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar termasuk sahabat-sahabat yang muda, yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar sahabat yang hebat. Dia anaknya Umar bin Khattab, bapaknya hebat. Kakeknya Al-Khattab juga seorang Islam, termasuk orang yang hebat. Keluarganya, lingkungannya, Abdullah bin Umar, dia punya kakak namanya Hafsah. Hafsah itu adalah istrinya Rasulullah SAW. Kakak dia istri Rasulullah, bapak dia adalah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Dan dia sendiri adalah seorang sahabat yang tinggal atau sering bersama Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sahabat yang paling kokoh mencintai Rasulullah SAW. Bahkan siapapun mereka
yang menolak dan mereka bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Umar tidak pandang bulu, akan membenci mereka walaupun itu kerabat dekat mereka sendiri. Dalam sebuah hadis, Abdullah bin Umar radhiyallahu an suatu hari pernah mengatakan sebuah cerita hadis. Abdullah bin Umar mengatakan kepada mereka yang hadir, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kata Abdullah bin Umar, jangan kalian larang ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang perempuan-perempuan ini pergi ke masjid-masjid Allah. Artinya, Rasulullah mengizinkan perempuan itu pergi ke masjid. Tiba-tiba ada orang di belakang mengatakan, wallahi la'amnahun. Tiba-tiba ada orang mengatakan, demi Allah aku akan larang perempuan ke masjid. Bayangkan. Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larangi perempuan ke masjid. Ini orang malah mengatakan, demi Allah aku akan larang perempuan ke masjid. Karena kekhawatiran itu, kekhawatiran fitnah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, atau Abdullah bin Umar mengatakan, ukhbiruka an Rasulullah SAW wa taqulu ma taqul. Aku kabarkan engkau terhadap sesuatu yang dikabarkan Rasulullah SAW. Lalu kemudian engkau mengucapkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Wallahi la ukallimuka abadan. Langsung Abdullah bin Umar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan pernah bicara kepadamu selama-lamanya. Ketika orang ini menolak apa yang diajarkan Rasulullah SAW. La wallahi la ukallimuka abad. Demi Allah aku tidak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Ternyata orang ini, orang yang mengatakan aku akan larang perempuan ke masjid, itu adalah anaknya sendiri, yaitu anaknya Abdullah bin Umar. Dia tidak akan mau berbicara dengan anaknya sendiri jika anaknya itu bertentangan dengan Rasulullah SAW. Ini adalah Abdullah bin Umar. Sahabat yang kokoh, sahabat yang berani, sahabat yang muda, dan dia sahabat yang cerdas. Hampir semua kebaikan-kebaikan ada pada Abdullah bin Umar. Kebaikan nasab. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu termasuk nasabnya adalah nasab orang Quraisy. Abdullah bin Umar dari sisi ibadah. Dia orang yang getol ibadah. Dia orang yang paling kuat ibadah. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, ya ibadallah, ya Abdullah, la takun misla funan kana yakumul lail wa taraka qiyamul lail. Sampai Rasulullah SAW mengkhususkan kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Dahulu dia sholat malam dan sekarang dia meninggalkan sholat malam. Dalam ibadah, Abdullah bin Umar orang yang hebat. Dalam jihad, Abdullah bin Umar dari umur 15 tahun selalu ikut peperangan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ilmu, Abdullah bin Umar termasuk salah satu sahabat yang hafal ribuan hadis, termasuk 5 besar. Sahabat yang banyak hafal hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dari sisi kecerdasan, dia adalah sahabat yang cerdas. Suatu hari Rasulullah SAW mengundang sahabat-sahabat yang senior, yang tua-tua datang ke rumah Rasulullah SAW. Maka di antara yang datang, ada anak muda di situ adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ketika Abdullah bin Umar datang di situ, maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang tua ini, tahukah kalian ada sebuah pohon, yang sebuah pohon ini semuanya tergunakan dan termanfaatkan. Bisakah kalian sebutkan pohon apa itu? Maka semua tidak ada yang bisa menjawab, pohon apa itu? Daunnya termanfaatkan, buahnya termanfaatkan, batangnya termanfaatkan, semua dari pohon itu termanfaatkan. Tahukah kalian pohon apa itu? Maka ketika itu semua tidak menjawab. Orang-orang senior tidak menjawab. Abdullah bin Umar ketika itu bisa menjawab. Kata Abdullah bin Umar, an-nahlu. Itu adalah pohon kurma. Ini menunjukkan kecerdasan dia. Dia langsung bisa menjawab apa-apa yang ditanya oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Dia sahabat yang selain berilmu, dia termasuk abadilah. Sahabat yang paling banyak hafal hadis, Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia termasuk juga salah satu sahabat radhiyallahu an yang
yang dia berilmu luas. Orang yang bijak. Di dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Umar radhiyallahu an ketika ada fitnah Hajjaj bin Yusuf. Rasulullah SAW atau Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya, dia tidak mau bertentangan dengan Hajjaj bin Yusuf. Bahkan dia tidak, ketika itu dia sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Menunjukkan ilmunya Abdullah bin Umar radhiyallahu an sebagai orang yang berilmu. Ini kalau kita melihat kepada kisah Abdullah bin Umar, banyak sekali kisah-kisah pelajaran yang bisa kita ambil dari Abdullah bin Umar. Dia sahabat yang mulia dari segala sisi. Dari sisi ilmu, dia sahabat yang punya ilmu. Karena dia kerabat Rasulullah. Dari sisi apapun, Abdullah bin Umar radhiyallahu an sahabat yang mulia. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu an? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams. Di pondasi Islam, dibangun Islam di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammad abduhu rasul. Kemudian mengucapkan Muhammad Rasul. Iqamis salati wa ita'iz zakat. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Lalu kemudian haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Perhatikan. Ini hadis yang kita baca. Yaitu hadis yang berkaitan tentang bunyal Islam. Pondasi Islam. Sebelum kita membahas tentang makna-makna hadis ini, kita membahas dulu keabsahan hadis ini. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita melihat kepada riwayatnya, maka kita tidak meragukan lagi hadis muttafaqun alaih yang disepakati tentang kebaikan. Hadis ini dikeluarkan juga dalam Sahih Bukhari Muslim dari riwayat Ikrimah bin Khalid bin Ibn Umar. Dikeluarkan juga oleh Muslim dari 2 jalan. Yang pertama jalannya Abdullah bin Umar dan ada juga dari jalan yang lain. Dan telah diriwayatkan hadis ini dari riwayat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-kharraja hadis Imam Ahmad. Sebagaimana hadis yang diceritakan tentang Imam Ahmad. Yaitu orang yang mereka ya hadis ini hadis yang sahih. Kemudian hadis ini membahas tentang apa? Tentang rukun Islam. Sebenarnya rukun Islam sudah kita bahas di hadis kedua. Hadisnya hadis Jibril. Karena di situ Jibril bertanya, apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaum Ramadan hajjul baitullah wa hajjul baitullah man istata'a illa sabil. Ya, itu di antara rukunnya. Itu di antara rukun Islam. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan bunyan Islam, dibangun Islam di atas 5 pilar ini. Artinya 5 pilar ini, yaitu pilar tentang rukun Islam, ini termasuk salah satu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan bunyal Islamu ala khamsa da'aim. Islam itu dibangun di atas 5 kekokohan. Dalam riwayat Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab salat dengan lafaz bunyal Islamu ala khamsa damaim. Nah, ada riwayat lain lagi yang mengatakan bahwasanya bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5. Imanu billah, beriman kepada Allah, wa rasuli, beriman kepada Rasul, wa dzikru baqiyatul hadis, kemudian menyebutkan hadis-hadis setelah. Dalam riwayat yang lain dikatakan ala khamsin wa ala an yuwahhidallah wa la ya'bud wa
ala an ya'budallah wa yukaffiru bima dunah. Nah, itu semua tambahan-tambahan dalam hadis bahwasannya Islam itu dibangun di antara dengan 5 pondasi. Pondasi Islam yaitu salat, syahadat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan haji dan puasa di bulan Ramadan. Maka dari ini kita memahami dalam hadis ini syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam riwayat lain dikatakan an ya'budullah, engkau bersyahadat agar engkau beribadah kepada Allah. Ini semua menunjukkan bahwasannya dengan beraneka ragam lafaz ini, ya, bihadzal ilm anna al-imanu billah wa rasul dakhilu fi dhamanul Islam. Beriman kepada Allah dan hari akhir itu termasuk dalam keislaman. Adapun menegakkan salat, telah datang hadis-hadis yang beraneka ragam yang menunjukkan barang siapa yang meninggalkannya telah keluar dari Islam. Ini pembahasan. Maka kata para ulama, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka di sini dia bisa menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini wa bihadza ya'lam anna Allah wa rasuluhu dakhilu fi dhaman Islam kama sabaqa takriru fi haditsul madi. Maka dengan ini kita ketahui Allah dan Rasulnya itu dimasukkan ke dalam kalimat Islam. Kan bunyan Islamu ala khamsin. Dibangun Islam di atas 5 perkara. Di antara syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimat Islam. Wa an ya'budallah wa yukfaru bima dunah. Orang yang mentauhidkan Allah, dia beribadah kepada Allah dan dia yukaffiru bima dunah. Allah musta'an. Perhatikan dalam hadis ini, kita kembali kepada hadis bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Yang pertama, imanu billahi wa rusulihi. Di sini katakan bunyan Islam al-khams syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini 2 kalimat syahadat yang tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang cuma mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka yang seperti ini adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 2 kalimat yang harus diucapkan. Kalau ada orang cuma mengakui la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan Muhammadur Rasulullah, maka tidak akan terima. Tidak akan bisa masuk ke dalam Islam. Masuk dalam poin berikutnya, yaitu orang yang Islam, dia harus mengerjakan rukun-rukun Islam. Di antara rukun Islam adalah dia mengerjakan sholat. Barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, maka dia tidak mengerjakan rukun Islam dengan baik. Dari ini sebagian ulama menyebutkan apa hukum jika ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ya tadi kan kita katakan pertama syahadat la ilaha illallah diucapkan dan dilafadzkan. Namanya la ilaha illallah itu diucapkan dan dilafadzkan. Adapun menegakkan sholat itu wajib. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan perkara itu. Menegakkan sholat. Bahkan para ulama mengatakan
Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, dia sengaja nih, tanpa ada urusan yang syar'i, sebagian ulama mengatakan i'tikafnya astagfirullah. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia tidak memiliki alasan yang jelas, maka sebagian ulama menganggap dia telah kufur kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis. Bainar rajul wa bainas syirk wa kufur tarkus shalah. Di antara seorang laki-laki dan kesyirikan juga kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir. Dalam hadis yang lain dikatakan, la tatruku sholatu muta'ammidan. Faman taraka muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Kata Rasulullah SAW, jangan engkau meninggalkan sholat itu secara sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka telah keluar dari millah, yaitu keluar dari agama. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini juga hadis yang hadisnya lemah. La tatruku sholata muta'ammidan faman taraka muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Jangan engkau meninggalkan sholat secara sengaja, barang siapa meninggalkan sholat sekali saja tanpa sengaja, dengan sengaja, maka dia telah keluar dari agama Islam. Masalah sholat, ini masalah penting. Setelah syahadat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kemudian seorang itu, dia harus menegakkan sholat. Barang siapa yang tidak mau mengerjakan sholat, sementara dia mengucapkan adalah dia orang Islam, dan dia sengaja meninggalkan sholat karena dia malas, maka sebagian ulama beranggapan bahwa orang seperti ini, yang sengaja meninggalkan sholat, itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Ra'sul amril islamu wa amuduhu salat. Kata Rasulullah SAW, Ra'sul amri islam wa amuduhu salat. Fanja'ala salatu ka'umudul fasat alladhi la yakumu fastatu wa la yathubutu ila bih wa la saqata al-umud saqata al-fistatu wa la mithbitulah. Ya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, masih berkaitan tentang salat, la hadda fil islami liman taraka salat. Tidak ada bagian dari keislaman terhadap mereka yang meninggalkan salat. Dalam riwayat Abdullah bin Syakik radhiyallahu an berkata, karena Rasulullah SAW, karena ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna min a'mali syai'an tarakahu kufrun ghairu salat. Kata Abdullah bin Syakik, dahulu sahabat Rasulullah SAW tidak pernah menisbahkan sebuah amalan kepada kekafiran, ya, kecuali dia sebagaimana meninggalkan sholat. Berkata Abdullah bin Syakik, dahulu sahabat Rasulullah SAW, la yarona min al-amali syai'an. Fatarakahu kufru ghairi, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Itu menunjuk Abdullah bin Syakik. Berkata Imam Ayyub al-Sakhtiyani, tarkus sholati kufrun la yakhtalifu bih. Meninggalkan sholat, itu adalah kekufuran. Dan tidak ada perselisihan tentang masalah ini. Fadhaba ila hadha qaul jama'a min as-salaf wa khafa wa qalu Ibnu Malik wa Ahmad wa Ishaq wa haka Ishaq ali ijma' ahli ilm. Wa Muhammad bin Nasr al-Marwazi wa jumhur ahli ilm. Ya, maka sebagian mereka ya wa daba ta'ifa minhum ila anna man taraka syai'an min arkan Islam khamsa amadan fa innahu kafir bidzalik. Allah musta'an. Ya. Ini kita ambil dua poin tadi. Yang poin pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah harus mempersaksikannya. Dan harus ditambah dengan Muhammad Rasulullah.
Orang lain harus mendengarkan. Allah musta'an. Yang kedua adalah masalah sholat. Sholat ini merupakan tiang agama. Barang siapa yang sholatnya baik, maka akan baik amalan. Barang siapa yang sholatnya itu tidak baik, maka bisa jadi tidak akan baik seluruh amalan. Allah musta'an. Mungkin saya berikan dulu kepada teman-teman ya pembawa acara untuk mungkin ada pertanyaan. Setelah kalau tidak ada pertanyaan nanti kita lanjut lagi pembahasan sampai jam 9 malam. Kalau ada pertanyaan, tafadhol, saya selingi dulu sementara dengan pertanyaan. Silahkan. Taib, barakallahu fiik, Ustaz. Sebentar, saya mau menukilkan sebuah perkataan dulu berkaitan tentang sholat ya. Berkata Imam Ayub Sakhtiyani, tarkus sholati kufrun la yakhtalifu fih. Meninggalkan sholat itu kafir, tidak ada perselisihan di dalamnya. Saya ingin memberikan sedikit penekanan. Yang diinginkan adalah kalau dia meninggalkan sholat, ya, dikarenakan dia mengatakan sholat itu ditolak sama dia, sholat itu nggak wajib, secara keyakinan itu bukan buat saya, maka orang seperti ini telah kufur kepada Allah. Ya, tapi kalau sholat dia meninggalkan, bukan karena keyakinan wajib atau bukan tidak wajib, dia keyakinan sholat itu harus. Tapi dia meninggalkan karena malas. Maka seperti ini sebagian ulama mengatakan juga tetap kufur kepada Allah. Allah alam. Allah alam. Ya mungkin persilakan Pak. Jadi orang meninggalkan sholat itu ada dua bentuk. Yang pertama meninggalkan karena menolak wajib sholat, maka yang seperti ini kufur karena banyak Quran yang dia tolak. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan kufur, sebagian ulama mengatakan dia hidup atau dia tidak kufur. Allah alam. Ya silakan Pak. Nah, Ustaz, pada para jamaah mungkin ada yang sudah mau bertanya langsung. Tafadhol, mungkin ada yang mau berdialog langsung dengan Ustadz, kami persilahkan. Sambil menunggu mungkin Ana izin kita bacakan ini dulu Ustadz, ada yang titip pertanyaan terkait perkara meninggalkan sholat tadi. Assalamualaikum Ustadz, jika kita meninggalkan sholat cukup sering di masa lalu kita dan terlahir sebagai muslim, artinya tidak mengucapkan kedua kalimat syahadat, apakah berarti harus bersyahadat lagi? Karena tadi Ustadz menyampaikan ancamannya jika meninggalkan karena malas jatuh kepada kufur. Iya, di sini ada disebutkan ya. Sebagian ulama berpendapat, ulama salaf dan khalaf berpendapat, ini pendapat Imam Mubarak, pendapat Imam Ahmad, pendapat Ishaq, juga yang lainnya. Sebagian mengatakan bahkan ijma, ya. Dan ini sebagian mengatakan jumhur ulama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka kufur. Tapi sebagian ulama mengatakan, barang siapa meninggalkan rukun Islam yang 5 secara sengaja, maka dia kufur. Allah musta'an. Jadi kalau orang yang meninggalkan sholat dari dulu, apakah perlu dia mengucapkan syahadat lagi? Allah alam, ketika kita sholat dan kembali sholat, di situ kita ada mengucapkan tahiyat dan tasyahud di akhir. Dan di dalam tasyahud kita mudah-mudahan itu di dalamnya ada makna la ilaha illallah. Jadi di situ mudah-mudahan mencukupi dari perbuatan-perbuatan yang mungkin kita terjatuh kepada kekufuran. Allah alam. Ya, kalau dia meninggalkannya karena malas, apakah dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat yang baru? Allah alam, dia kerjakan sholat, lalu di dalam sholat ada bacaan tasyahud, dan di situ ada syahadat, maka dia masuk ke dalam agama Islam. Tidak perlu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berulang-ulang dan diperbaharui lagi. Allah alam. Ya, silakan Pak. Mungkin ada lagi yang lain atau kita lanjutkan pertanyaan, kita lanjutkan pembahasannya. Ustadz, ini masih terkait sholat, ada yang bertanya lagi. Silakan.
Karena setelah ini kita masuk kepada rukun yang lain. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana jika kita pernah mendatangi peramal sehingga sholat tidak diterima selama 40 hari. Apakah bisa mendapatkan pengampunan dengan tetap melaksanakan sholat selama 40 hari walaupun tidak diterima sholatnya? Iya. Di dalam hadis dikatakan, di sini disebutkan juga, bahwasannya perkara-perkara maksiat dan dosa itu jika dilakukan bisa jadi menggugurkan amal-amal soleh, bahkan jika amal soleh itu pun rukun Islam. Di antaranya adalah man syaribal khamra lam yaqbalullahu lahu salata arba'ina yawman. Barang siapa yang meminum khamar, Allah tidak akan menerima lam yaqbalullahu salat arba'ina yawman. Allah tidak akan menerima 40 hari salat orang yang minum khamar. Dalam hadis yang lain, itu tadi hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Adapun hadis yang kedua, Rasulullah mengatakan, man atta arrafan fasadaqa bima yaqul. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu dukun yang dia menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar atau meramal dengan ramalan tidak benar. Arraf itu barang siapa yang mendatangi arraf, dukun, paranormal, bertanya, fasadaqa bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tadi. Lam taqbal lahu salatu arba'ina yawman, tidak akan pernah diterima salatnya 40 hari. Dalam hadis yang lain, kita masih membawa contoh-contoh, ada hadis-hadis yang menunjukkan orang yang lari daripada itu. Ayyuma 'abdin abq min mawali lam tuqbal lahu salat. Budak mana saja yang lari dari tuannya, maka tidak akan pernah diterima salat. Dari hadis-hadis ini seolah-olah mengatakan tidak diterima salat orang minum khamar, tidak diterima salat orang pergi ke dukun. Kalau begitu setelah saya minum khamar atau setelah saya ke dukun, ya sudah sekalian saya tidak salat 40 hari. Ini adalah pemahaman yang salah. Di dalam salat itu ada kewajiban dan ada pahala. Maka orang, ya, orang yang pergi ke dukun tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Apakah dia tetap meninggalkan sholat atau tetap sholat? Maka jawabannya, dia tetap sholat. Dan salah bagi dia ketika dia katakan saya sudah ya, lam yaqbalu sholatu arba'ina. Salah dia katakan, oh saya udah ke dukun, kalau gitu saya nggak usah sholat aja, karena sholat saya nggak terima. Perhatikan di sini, saya ingin menjelaskan bahwasannya sholat itu kewajiban. Jika dilakukan dapat pahala. Orang yang sholat tetapi pergi ke dukun, maka telah gugur kewajibannya tapi nggak dapat pahala. Berbeda dengan orang yang dia mendatangi dukun, kemudian tidak sholat, maka dia mendapatkan dua dosa. Yang pertama dosa karena dia mendatangi dukun, yang kedua dia dosa tidak sholat. Jadi kalau ada orang pernah minum khamr, apakah dia kalau begitu dia meninggalkan sholat, Ustaz? Tidak, dia tetap sholat. Lah kan sholatnya nggak diterima, Ustaz. Iya, tapi telah gugur kewajiban dia sebagai sholat. Pahala nggak ada, tapi nggak gugur kewajiban. Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi orang yang pergi ke dukun, orang yang minum khamr, atau orang yang lari dari tuannya, maka seperti ini, ya, dia tetap harus sholat. Walaupun sholat belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dengan itu dia alasan bahkan tidak sholat, maka itu adalah kesalahan. Allah musta'an. Ya, ada lagi yang lain. Silakan. Baik, Ustaz. Masih ada beberapa chat yang masuk, mungkin nanti disatukan di akhir. Ini ada yang mau bertanya langsung, Ustaz. Persilahkan. Pada Ummu Wildan, tafadhol. Tafadhol Ummu Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit di luar tema tentang sholat berjamaah. Coba Pak agak dibesarkan sedikit Pak, kurang terdengar suara sama saya Pak. Maaf. Tentang suaranya kurang jelas, Akhi Afwan. Mungkin bisa mendekat ke speakernya, mungkin mic-nya, Afwan. Tidak terdengar suaranya, Afwan ini. Halo? Iya, silakan Pak, terdengar Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya tentang hukumnya sholat berjamaah di belakang makmum, di belakang imam yang Al-Fatihahnya kita tahu Al-Fatihahnya mahrojnya kurang benar gitu Ustaz. Tapi itu sholatnya sir. Apakah sebaiknya kita mencari masjid yang lain atau karena sholatnya sir kita nggak apa-apa gitu Ustaz di belakang imam tersebut? Iya. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Di belakang imam yang surat Al-Fatihahnya tidak begitu bagus. Ya. Maka jawabannya, apalagi sholat yang sir, jika si imam sholat dan dia sholat sirriyah, maka kita baca Al-Fatihah masing-masing. Ini pendapat yang jelas, pendapat yang benar. Antara makmum dan imam, itu membaca Al-Fatihah masing-masing. Maka di situ tetap tidak mengapa dia sholat, walaupun orang yang menjadi imam itu tidak fasih dalam membaca Al-Fatihah. Allah alam. Tidak mengapa dia sholat di belakang imam seperti itu. Allah alam. Tidak mesti dia harus mengganti dan mencari imam yang lain. Ya, kecuali kalau dia ingin mencari afdoliyah saja mungkin dari sisi yang lain. Allah alam. Ya. Kita lanjutkan lagi, Pak. Silakan. Ini ada pertanyaan yang mirip mungkin Ustaz, serupa dengan itu, menjadi makmum di belakang imam Afwan yang banyak melakukan kebid'ahan gitu. Jadi apakah sholatnya batal terjadi seperti ini? Ya. Ini serupa pertanyaannya mungkin. Maka yang seperti ini adalah ketika kita sholat di belakang makmum atau di belakang imam, yang imam itu melakukan kesalahan-kesalahan dalam ritual, maka dosa imam untuk imam, pahala kita untuk kita. Kita tidak batal sholatnya selama kebid'ahan itu tidak keluar daripada rukun dan syarat-syarat sholat. Apakah kita harus mencari imam yang baru? Tidak. Alaihim, atas mereka terhadap apa yang mereka lakukan, dan pahala kita untuk apa yang kita lakukan. Allah musta'an. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, bahwasannya tidak mesti kita harus mencari, kecuali bid'ahnya itu mukaffirah wan mubayyinah. Bid'ah yang mengkafirkan dan betul-betul jelas bid'ahnya itu adalah kekufuran. Allah alam. Ya, ada lagi apa yang lain? Belum ada lagi Ustadz, mungkin bisa kita lanjut atau kita lanjut boleh sedikit lagi. Taib. Ada waktu sedikit 10 menit. Taib. Ada Ustadz. Tafadhal Ustadz. Ya. Barakallahu fiik. Intinya kita sudah mengambil 2 rukun Islam. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ingin menggariskan lagi tambahan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus 2 kalimat ini. Kalau dia cuma mengucapkan la ilaha illallah, dia belum masuk ke dalam Islam. Kalau dia mengucapkan Muhammadur Rasulullah saja, dia juga belum masuk dalam Islam. Orang yang masuk ke dalam Islam harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arti daripada la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan tempat meminta, bukan tempat ibadah, tapi dia utusan Allah. Dia manusia yang Allah khususkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama,
Syahadat ini yang pertama tentang syahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kapan seorang dikatakan mengucapkan syahadat? Yang pertama ketika dia mengetahui, dia meyakini apa yang dia ucapkan. Itu orang bersyahadat dan bersaksi. Ya. Yang kedua, syarat syahadat dia harus mengucapkan dengan lisannya. Pertama mengimani dengan hatinya. Yang kedua, orang mengucapkan syahadat, dia harus mengucapkan dengan lisan. Syahadat la ilaha illallah. Yang ketiga, syahadat itu dikatakan syahadat ketika dia mengabarkan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang yakin kepada Islam tapi dipendam di hatinya, nggak diucapkan dengan mengucapkan la ilaha illallah, atau tidak diucapkan dengan amal-amalan, maka orang seperti ini tidak masuk ke dalam Islam. Orang yang masuk ke dalam Islam adalah orang yang orang yang mengabarkan kepada orang lain tentang ucapan syahadatnya. Kita masuk kepada yang ketiga, yang berikutnya. Ya. Yang pertama tadi adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat syahadat itu. Iqamus shalat yang kedua. Yang ketiga adalah ita'iz zakat. Menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini hanya bagi mereka yang memiliki harta-harta yang lebih. Dikatakan zakat karena dia membersihkan dan mensucikan. Orang yang memiliki harta, terutama mereka yang memiliki mungkin sekarang batasan-batasan zakat, itu ada zakat mal, ada zakat harta, ada zakat perdagangan. Ini harus dikeluarkan. Dan ini termasuk daripada rukun-rukun Islam. Yang berikutnya adalah Rasulullah SAW mengatakan, wa hajji bait, haji ke Baitullah. Ini yang berikutnya. Yang namanya haji itu ke Baitullah di Ka'bah. Yang terakhir dikatakan Rasulullah SAW, as-saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ini pun termasuk rukun daripada rukun-rukun Islam. Para ulama berselisih pendapat. Di antara rukun Islam ini, apakah orang yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam ini maka kafir secara mutlak? Atau tidak? Dia sholat, dia syahadat, tapi dia nggak zakat. Apakah dia kafir? Atau dia sholat, dia zakat, tapi dia nggak mau haji karena sayang uangnya. Apakah dia kafir? Maka yang seperti ini, kata para ulama, di antara rukun Islam yang jelas-jelas kufur orangnya adalah orang yang meninggalkan mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Adapun masalah meninggalkan sholat, ikhtilaf ulama, apakah jadi kafir atau tidak. Seperti juga masalah zakat dan juga masalah-masalah yang lain. Allahu a'lam. Dari ini juga kita pahami. Yang terakhir saya ingin tekankan. Kalau kita ingin mengajak kepada orang kebaikan, ajaklah kepada 5 perkara ini dulu. Kurang tepat kalau 5 perkara ini belum kita sempurnakan kepada dia, tapi kita mengajarkan kepada dia yang lebih tinggi. Sangat sayang. Contoh, ada orang datang ke hadapan kita, pakaiannya musbil sampai mata kaki ke bawah mata kaki. Sementara dia pun kita lihat belum sholat. Mana yang lebih baik bagi kita? Mengingatkan dia sholat dulu, rukun Islam, atau mengingatkan tentang musbilnya? Tentu Allah alam rukun Islam dulu yang kita tekankan kepada dia. Karena rukun Islam ini merupakan dasar seorang itu masuk ke dalam Islam. Allah musta'an. Ya. Jadi di sini sebuah pelajaran, rukun Islam itu harus menjadi prioritas pula dalam dakwah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilallah, itulah tauhid Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah salat, itulah dikatakan fikih. Ada zakat, ada haji, ada puasa di bulan Ramadan. Allah musta'an. Mungkin ini kita sampaikan hari ini, sudah hampir 1 jam pertemuan kita.
Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Yang saya ingin garis bawahi, marilah kita mendakwahkan manusia kepada rukun Islam ini. Marilah kita perhatikan rukun Islam dalam keluarga kita, anak kita, orang lingkungan kita. Perhatikan bagaimana tentang Islamnya mereka. Dari mana tahu tentang Islamnya mereka? Daripada rukun Islamnya. Bagaimana sholat mereka? Bagaimana puasa mereka? Bagaimana haji mereka? Bagaimana syahadat mereka? Bagaimana agama mereka? Allah musta'an. Ini yang bisa kita ambil hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Langsung saya berikan kepada pembawa acara. Tafadhol, dipersilahkan. Baik, jazakallah khair Ustadz atas penyampaiannya. Nah, mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan dari jamaah yang belum tersampaikan. Silakan, Pak. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari jamaah terkait sholat juga tadi Ustadz. Bagaimana, bismillah izin bertanya Ustadz, jika kita bertemu dengan orang yang kita tahu dia muslim, tapi jelas-jelas dia tidak sholat, apakah boleh kita hukumi dia kufur? Dan apakah kepada orang seperti ini kita boleh memberi salam secara lengkap gitu, maksudnya assalamualaikum misalkan. Jazakallah khairan. Perhatikan, jika saya bertemu dengan orang yang tidak mengerjakan sholat, apakah dia kufur? Apakah boleh dia mengucapkan salam yang penuh? Atau tidak boleh? Sebagaimana orang kafir tidak boleh mengucapkan salam yang penuh. Saya ingin menekankan di sini. Ketika kita berbicara hukum meninggalkan sholat adalah kufur, bukan berarti serta-merta kita menghukumi orang yang tidak sholat berarti kufur. Tidak. Bedakan antara perbuatan dan pelaku. Kita sedang membahas sebuah perbuatan, yaitu perbuatan meninggalkan sholat, itu adalah kekufuran. Apakah semua orang yang meninggalkan sholat berarti langsung kufur? Belum tentu. Belum tentu. Dan kita tidak boleh langsung menjatuhkan vonis kekufuran kepada orang yang tidak sholat. Karena di sini pun memang terkadang terjadi ikhtilaf ulama. Kalau dia meyakini wajibnya sholat, dan dia tidak meyakini bahwasannya, dia meyakini wajibnya sholat, tapi dia tidak mengerjakannya karena kemalasannya. Maka seperti ini, sebagian ulama juga mengatakan tidak kufur. Intinya bahwasannya, tidak boleh kita bermudah-mudahan mengkufurkan orang. Tidak boleh. Seandainya kita belajar juga tentang, sihir itu pembuatan kufur. Rawakidul Islam umpamanya. Atau dukun itu perbuatan kufur. Bukan berarti pula kita di situ serta-merta langsung mengkufurkan semua orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bisa jadi orang melakukan perbuatan tersebut, tapi dia belum kufur. Karena apa faktornya? Bisa jadi karena faktor kebodohan. Bisa jadi ada faktor-faktor yang lain. Allah. Jadi berbeda antara hukum dan menghukumi perorangan. Menghukumi perorangan itu adalah bukan tugas thalabul ilmi. Itu tugas daripada orang-orang yang memiliki ilmu dan kapasitas ilmu yang luas. Allah. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, ana lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana Ustaz jika kita sholat sambil menjaga anak yang terkadang sulit sekali untuk khusyuk, meskipun bacaan dan gerakan insya Allah sudah benar sesuai rukun-rukunnya, namun penuh dengan kekhawatiran terkait penjagaan terhadap anak. Apakah sah sholatnya seperti ini Ustaz? Jadi sholat sambil menjaga anak yang akhirnya timbul dalam hati kewaswasan dan ketidakkhusyuan. Apakah sah sholatnya? Maka jawabannya, ketika dia ya jadi tadi pertanyaannya, bagaimana pertanyaan tadi Pak? Orang yang dia meyakini bacaan dan gerakan sholatnya benar insya Allah. Oh iya, tapi karena menjaga anak-anak dia nggak khusyuk begitu ya? Betul Ustaz. Kalau sampai ketidakkhusyuan yang menghilangkan akalnya,
dan dia enggak sadar, tapi dikatakan tadi sadar bacaannya. Ya, kalau sampai tidak sadar bacaan dan semisal dengan itu, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau sekarang dia masih bacaannya masih bagus, masih sadar bacaan, masih gerakan juga masih ingat, tapi terkadang memikirkan anak, maka seperti ini kita katakan tetap sah sholatnya, karena dia masih memahami bacaannya, gerakannya, tetapi terkadang kurang afdol kalau sampai bisa mengganggu kekhusyuannya. Karena Rasulullah SAW juga pernah menggendong Umamah dalam sholatnya. Jadi boleh sebenarnya bagi para ibu-ibu yang mereka khawatir meninggalkan anak mereka dalam keadaan nangis, mereka dalam sholat menggendong anak-anaknya. Allah a'lam. Baik, masih bisa Anda lanjut lagi, Ustaz? Bisa, silakan. Jadi dalilnya tadi adalah hadis Umamah ya. Umamah, Dari- Rasulullah SAW pernah menggendong Umamah ketika dalam sholatnya. Ketika Rasulullah ingin duduk atau ingin ruku, Umamah ditaruh. Ketika Rasulullah ingin berdiri, Umamah dipeluk kembali. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Menunjukkan tidak batal sholat ketika kita sambil memomong anak dan memperhatikan anak dalam sholat kita. Allah a'lam. Ya. Baik. Baik. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana caranya Ana mengganti sholat dulu waktu Ana masih suka malas sholat? Apakah terkena kewajiban harus menggantinya, Ustadz? Iya. Apakah mereka yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, lalu mereka taubat, haruskah mengqadha sholat yang telah tertinggal? Itu pertanyaannya Pak ya. Betul, Apakah Ustadz. harus mengqadha sholat yang pernah tertinggal? Maka memang di sini kita akui terjadi ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan qadha sholat yang pernah tertinggal. Maka sekarang banyak sholat sunnah untuk mengganti dan mengqadhanya. Hitung saja berapa tahun kamu nggak sholat. Oh saya dari balik umur 15 tahun. 15 tahun sampai umur 25 tahun saya nggak sholat. Berarti 10 tahun. 10 tahun itu ada 10 tahun itu ada 3.600 hari. Yang satu hari itu adalah 5 waktu. Berarti 3.600 dikali 5. Berapa kali sholat? Kerjakan itu, kata mereka. Sebagai kafarah. Ada pendapat yang kedua mengatakan, kalau engkau meninggalkan sholat, lalu engkau menyesal, maka tidak ada qadha bagimu. Kenapa tidak ada qadha bagimu? Karena sholat itu ada waktunya. Sekarang ketika engkau mengqadhanya, apa alasan engkau meninggalkan sholat dulu? Kalau meninggalkan sholat tanpa ada argumen yang jelas, maka tidak boleh. Kesimpulannya, di antara dua pendapat ini, orang yang pernah meninggalkan sholat, bisakah mengqadha sholatnya? Jawabannya tidak bisa. Karena sudah lewat waktunya. Dan sholat punya waktu. Sholat itu punya waktu. Maka, ya, orang yang pernah meninggalkan sholatnya, dia tidak akan pernah bisa mengganti sholatnya, tetapi dia dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholat sunnah tadi, ya bisa menutupi kekurangan-kekurangan dia ketika tidak mengerjakan sholat di zaman dulu. Allahu a'lam. Ini pendapat yang lebih benar. Menurut saya, atau sebagian ulama juga berpendapat, tidak bisa sholat itu diqadha kalau dia meninggalkan secara sengaja. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ada kecukupan sampai di sini, Pak? Cukup ya, Ustaz. Cukup. Ada, insya Allah. Ada satu pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Oh, ya, boleh. Silakan. Silakan. Boleh. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya pernah jamaah dengan keluarga, kemudian dengan ayah dan kakak saya. Kakak saya masbuk kepada ayah saya, namun ketika masuk rakaat ketiga, ayah saya kakinya sakit dan akhirnya kakak saya yang maju menggantikan menjadi imam. Sedangkan kakak saya baru 2 rakaat. Bagaimana perhitungan sholatnya, Ustadz? Ana mengikuti kakak yang menggantikan menjadi imam atau tetap ikut rakaat dari imam pertama, dalam hal ini ayahnya? Jazakallah khair. Jadi, yang saya pahami pertanyaan begini. Dia sholat sama ayahnya. 4 rakaat umpamanya.
Lalu di rakaat ketiga atau rakaat kedua datang kakaknya laki-laki. Berarti masbuk. Tetapi di pertengahan yang masbuk ini menjadi imam. Maka saya ikut yang mana? Kita pada rakaat keberapa? Artinya kita ikuti imam yang pertama. Kita ikuti imam yang pertama. Allah a'lam. Jadi kalau kita dari awal sudah masuk, ya sudah, berarti kita sempurnakan kita. Berapa lagi kita belum? Oh, 3 lagi. Berarti kita sempurnakan. Allah a'lam. Seperti itu. Ikut kepada imam yang pertama. Bukan kepada kakaknya sebagai pengganti. Allah a'lam. Ya. Baik. Baik, cukup jelas karena terbatasnya waktu, kami mohon maaf juga kepada para jamaah yang mungkin belum tersampaikan pertanyaannya. Insya Allah bisa disampaikan di majelis berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata dalam kajian kali ini. Insya Allah jadi perbaikan untuk kami. Kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah, juga kepada Ustadz. Mungkin berkenan memberikan penutup Ustadz sebelum kita tutup, atau langsung kita tutup kajian? Ya, saya ingin memberikan sedikit lagi. Tafadhal. Bahwasannya rukun Islam itu harus menjadi prioritas kita dalam amal dan prioritas kita dalam dakwah. Jangan kita terpalingkan dari prioritas yang penting ini. Ketika kita mengajari anak kita, prioritaskan rukun Islam. Ketika kita mengajari lingkungan kita, prioritaskan rukun Islam. Ketika kita beramal pun, prioritaskan rukun Islam. Karena amal yang menjadi masuk ke dalam rukun Islam berarti amal yang Allah cintai. Allah a'lam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Taib, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Lutfi. InsyaAllah kita berikan kesehatan dan umur panjang untuk melanjutkan kajian kita ini di majelis berikutnya. Dengan ini kita tutup kajian kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup kajian kali ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.